Saya nggak tahu apakah yang jaga ini kong kali kong dengan malingnya atau gimana. Yang jelas karena itu ruang agama ya tetap guru agamanya kena gitu. Bahkan dia diminta untuk ikut tanggung jawab, mengganti dan sebagainya. Nah saya nggak tahu endingnya seperti apa. Tapi itu yang terjadi ya. Makanya di dalam waktu di dalam proses doa keliling di Magetan, dia yang bayar harganya dengan kehilangan itu ya. Kehilangan keyboard. Terus kemudian dia juga cerita tentang kemarin kan waktu saya share di grup di Magetan ada kecelakaan itu kan, ada bis itu jatuh. Itu sesudah rencana ini gitu ya. Makanya kemarin saya bilang, ini lagi rencana ke Magetannya tiba-tiba di area yang memang itu tikungan maut tidak agak-agak. Kalau nggak hati-hati memang bahaya gitu. Ada orang mati di situ ya. Jadi kayak tanda petik penghalang lah. Gitu. Dia juga menceritakan itu. Artinya itu bagi jiwanya itu jadi beban mental gitu ya. Mau ikut kegiatan El Sadik saja seberat itu. ada berita yang sangat kebetulan gitu ya, ada kecelakaan di situ. Kemudian dia kehilangan keyboard di ruang sekolahnya gitu. dan sebagainya. Kemudian ketika kami hari H, bannya bocor. Jadi ya kami harus cari tambalan. Ternyata di sana nggak seenak. Di sini kan banyak tukang tambal ban, di sana nggak semudah itu. Kami keliling-keliling, ada yang cuma di pasar gitu. Ya, itu pergumulan tentang kedua ini tadi ya. Jadi ada nesamah jiwanya, ada nesamah rohani gitu ya. Antara jiwani dan rohani ini selalu atau seringkali ya gitu ya, seringkali tidak cocok. Antara pribadi jiwa dan pribadi roh itu seringkali nggak cocok, bermusuhan. Tapi Paulus bilang kan roh itu penurut daging itu lemah. Artinya pribadi daging. Jadi daging itu kan sebenarnya itu merujuk ke tubuh ya. Jadi kalau ada jiwani yang daging, yang pribadi daging, berarti dia tergantung kepada kemampuan jasmani tubuh. Nah, makanya tidak bisa sekuat roh karena tergantung kepada jasmani. Misalnya sel saraf gitu. Kalau sel sarafnya rusak, sakit dan sebagainya, depresi misalnya, jadi kan itu kan ada neurotransmitter yang nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa normal fungsinya. Jadi segala ekspresi emosi kita itu diwadahi oleh hardware sel saraf kita dengan neurotransmitter. Jadi kalau penghubung antar sel ini kekurangan neurotransmitter, produksinya kurang untuk yang membuat bahagia, kita nggak bisa merasa bahagia, hambar. Jadi sekarang lagi opnam di RSC ya, ada terapi listrik. Dia selalu cerita begitu, hambar, bahkan sekarang obatnya resisten sepertinya. Minum obat dengan dosis tinggi pun udah, dia merasa hambar, nggak bisa bahagia. Itu karena hardware-nya bermasalah. Bahkan kemarin dia tanya saya, nek bunuh diri itu dosa mas? Artinya dia pengen mati tuh. Jadi kerusakan sel saraf itu membuat resiko luar biasa, separah itu. Bahkan bisa mengganggu kehidupan kerohanian. Kalau dia pengen mati berarti kan bagaimana gitu dia akan efektif bagi Tuhan, ya tidak bisa. Sendiri juga kalau sedang fase-fase yang tidak enak gitu ya, saya tidak merasa hidup saya efektif. Rugi gitu ya. Jadi saya tuh nggak bisa seenak orang normal gitu. Jadi kalau sudah fasenya naik, up itu up terus gitu ya. Tapi kalau down ya down terus gitu. Jadi nggak bisa cepet kalau sudah dingin ya sulit sekali panas, kalau udah panas sulit sekali dingin. Jadi kalau kayak kemarin aku semingguan bepergian tiap hari gitu, pengennya bepergian terus, begitu berhenti
dingin rasanya gitu, jadi seakan-akan ada stresnya gitu. Nah ini yang jadi pergumulan gitu. Nah itu akan menjadi awal dari materi kita. Ya, saya akan share screen, entire screen. Oke. Ya, saya akan menjelaskan mungkin ya. Oke,